Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman yang akan kita dengar akan berbicara tentang hated without a cause, atau dibenci tanpa sebab atau tanpa alasan. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Markus atau kitab Markus pasal ke-13 ayat yang ke-13 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada malam hari ini. Kitab Markus atau Markus pasal ke-13 ayat yang ke-13. Sudah ketemu semua saudara? Kita akan bersama-sama membaca ayat ini dengan suara yang keras. Sudah ketemu? Markus 13 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Alef Bet Gimel. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku Yesua, tetapi yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita baca ini adalah satu di antara ketujuh tanda-tanda akhir zaman yang akan menandakan waktu kedatangan Yesua. Dan tanda ketujuh yang ditulis ini, atau tanda ketujuh yang ditulis di dalam kitab Markus 13 ayat 13 ini sering saya lihat dan saya alami sendiri. Saudara-saudara sekalian, yang baru saja terjadi adalah ketika beberapa hari lalu saya melayani di satu kota. Waktu itu seperti yang pekan lalu pernah saya singgung di tempat ini. Ketika saya menyampaikan tentang nama Yesua, dan ketika saya menyampaikan siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya, waktu itu terjadi satu reaksi penolakan. Bahkan bisa saya katakan reaksi penolakannya itu cukup keras, saudara. Ketika saya menyampaikan siapa Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Dan mereka yang menolak ini, kemudian saya perhatikan dari mimbar tempat saya berdiri. Mereka berkumpul sendiri, lalu mereka membicarakan apa yang saya sampaikan. Padahal pada saat itu saya belum selesai menyampaikan firman, saudara. Tapi mereka berdiri, lalu mereka gaduh sendiri, mereka kumpul sendiri di belakang dan mereka membicarakan apa yang saya sampaikan di acara tersebut. Dan kemudian saudara, ketika mereka sudah gaduh sendiri di dalam, rupanya tidak berhenti sampai di situ. Mereka kemudian berencana melalui sang pemilik acara. Mereka mengatakan, bisa enggak kami ketemu dengan Bapak Pendeta ini? Karena kami mau tanya-tanya tentang apa yang Bapak Pendeta ini khotbahkan. Saya katakan, silakan Bu, tapi jangan di dalam sini. Saya tunggu di ruang tamu di kamar hotel saya. Silakan datang ke sana supaya kita bisa mendengar penjelasan saya lebih enak. Karena kalau di dalam sini berisik. Karena pada waktu itu masih ada doa, apa ya, kalau tidak salah ada apa waktu itu? Doa apa? Doa syafaat. Jadi rame, saudara. Maka saya ajak ketemu saja di ruang tamu di kamar hotel saya. Tetapi rupanya ketika saya coba tunggu beberapa saat, mereka yang kumpul sendiri ini tidak datang, saudara. Tapi mereka mengirim utusannya untuk kemudian memprotes dan mempertanyakan apa yang saya sampaikan dalam khotbah saya. Dan singkat cerita, waktu itu saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari utusannya. Sampai kemudian seorang ibu yang diutus ini, dia bisa memahami maksud pengajaran yang saya sampaikan
soal siapa Yesua dan siapa sesungguhnya di balik Yesus Kristus yang selama ini diimani oleh orang-orang Kristen sebagai juru selamat. Nah, tetapi saudara, setelah ibu yang diutus ini pergi, di situ saya merenung, saudara. Di situ saya merenung, kenapa ya? Yesua ini kan kebenaran. Tapi kenapa nama dan pribadi yang benar ini justru banyak ditolak orang dan membuat orang yang memberitakan itu justru dianggap sesat, bahkan dimusuhi. Dan ini sama seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam kitab Markus atau kitab Markus 13 ayat yang ke-13. Nah, mungkin saudara, ada di antara kita yang juga pernah mengalami apa yang saya alami. Atau mungkin ketika saudara pernah mengalami sama seperti apa yang saya alami ini, mungkin di situ saudara juga merasakan yang namanya hated without a cause, atau dibenci tanpa sebab atau tanpa alasan. Karena kita berpikir, saudara, kalau yang tak sembah itu setan, lalu aku dibenci orang, itu wajar. Cuman yang jadi masalah yang tak sembah itu kan Yesua. Dan Yesua itu kan kebenaran. Terus kenapa aku menyembah Yesua, kemudian orang-orang membenci aku? Nah, inilah yang saya sebut dengan kita dibenci tanpa satu alasan. Karena kita tahu Yesua itu kebenaran, tapi kok kita justru dibenci, saudara-saudara sekalian. Maka saudara, saya tidak heran kalau ada orang-orang di kalangan kita yang saya katakan mereka juga sama-sama seperti kita, menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, tapi ternyata mereka justru cari aman ketika menyampaikan nama Yesua. Saya paham kenapa mereka cari aman. Karena memang saya sendiri mengalami banyak diprotes orang ketika menyampaikan nama Yesua. Dan saya juga banyak diprotes orang ketika memberitahu kedok Yesus Kristus. Maka saya perhatikan tidak sedikit orang-orang kita yang sama-sama menyembah Bapak Yahweh yang memilih cara aman ketika ditanya soal Yesua dan Yesus. Saudara tahu, cara aman yang mereka pakai adalah dengan mengatakan kalau Yesua dan Yesus itu sama. Ini cara aman yang mereka pakai, saudara. Mereka mengatakan kalau Yesua dan Yesus itu sama. Padahal sebetulnya kalau mereka pas ketemu saya sendiri, mereka selalu mengatakan kalau Yesua dan Yesus itu tidak pernah sama. Yesua dan Yesus itu kelihatan sama, itu cuman kalau dilihat dari tulisan yang ada di kayu salib. Ketika Herodes itu membuat 3 tulisan di kayu salib, Kaisar Agustus membuat 3 tulisan di kayu salib. Waktu itu 3 tulisan di kayu salib itu ditulis dalam 3 bahasa, saudara. Yang pertama bahasa Ibrani, yang kedua bahasa Yunani, dan yang ketiga adalah bahasa Latin. Nah, jadi Yesua dan Yesus kelihatan sama. Itu saya katakan cuman kalau kita melihat di atas kayu salib atau melihat tulisan di atas kayu salib. Di mana 2 bahasa lainnya selain bahasa Ibrani itu sebetulnya untuk memberitahu orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi yang berbahasa Yunani dan bahasa Latin untuk mengetahui bahwa ini loh yang kamu panggil Yesus itu pribadinya itu ini, gitu loh. Jadi kalau kita mengacu ke 3 tulisan yang ada di kayu salib, seolah-olah
Yesua dan Yesus itu sama. Tapi kalau kita berbicara soal Yesus dari sisi dunia roh, maka di situ akan kelihatan kontrasnya Yesua dan Yesus itu, di mana Yesua itu betul-betul manifestasi dari Bapa Yahweh, sedangkan Yesus adalah manifestasi dari Dewa Mitra, dan gelarnya Kristus itu syarat dengan perzinahan jasmani. Jadi saudara, setelah ibu yang diutus ini pergi, di situ saya merenung saudara. Bahkan saya merenung itu sampai dalam perjalanan saya pulang ke Semarang. Sampai hari ini juga saya masih merenungkan kejadian ini. Di situ saya merenung kenapa Yesua yang adalah kebenaran justru ditolak. Dan kita yang menyampaikan kebenaran itu justru dianggap sesat oleh mereka. Di situ saudara, ketika saya coba terus renungkan hal ini, di situ saya mulai berdoa. Saya betul-betul berdoa, saya minta hikmat dari Roh Kudus. Saya katakan, Roh Kudus, saya sungguh-sungguh minta hikmat-Mu. Ada apa ini? Kenapa saya yang menyampaikan kebenaran tentang nama-Mu itu justru dibenci sama orang? Kenapa saya yang menyampaikan kebenaran tentang nama-Mu itu justru dimusuhi, bahkan dianggap sesat? Nah di situ saudara, ketika saya masuk dalam satu perenungan, dan di situ saya minta hikmat Roh HaKodes. Waktu itu saya diberitahu beberapa hal oleh Roh HaKodes yang memberi hikmat kepada saya. Dan yang pertama, kenapa ketika kita memegang nama Yesua, kita justru dibenci? Ini karena waktu-waktu ini adalah waktu penampian. Dan waktu-waktu ini mesin penampian itu sedang bekerja jauh lebih intens dari waktu-waktu sebelumnya. Dan nama Yesua adalah alat penampinya. Jadi yang pertama, ketika saya coba renungkan kenapa Bapak Yahweh ketika saya memberitakan kebenaran nama Yesua justru dimusuhi. Di situ saya betul-betul minta hikmat saudara. Kenapa ini sampai terjadi? Nah di situ Roh HaKodes memberitahu karena waktu-waktu ini angin penampian itu semakin keras berhembusnya. Dan mesin penampian itu sedang bekerja jauh lebih intens ketimbang waktu-waktu sebelumnya. Kira-kira kenapa saudara? Kok mesin penampian itu bekerjanya jauh lebih intens dari waktu-waktu sebelumnya? Karena seperti yang pernah saya sampaikan di sini, bahwa waktu-waktu ini Yesua itu sudah benar-benar akan segera datang di awan-awan kemuliaannya. Kita harus ngerti, semakin mendekati waktu kedatangan Yesua, maka angin penampian itu akan semakin keras berhembus dan semakin kencang berhembus. Dan berhembusnya itu jauh lebih intens, lebih kencang lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Dan perlu kita ketahui, nama Yesua itu adalah alat penampinya. Huruf Yod di dalam nama Yesua yang memiliki arti to pierce and throw, yang artinya menusuk dan melempar, yang berbicara tentang menampi. Arti huruf Yod ini memberitahu kepada kita. Maka digenapilah kitab Matai atau Matius 10 ayat yang ke-34. Kalau nama Yesua menyimpan arti penampian, maka saya katakan jelas tidak ada yang namanya kenyamanan. Perhatikan ini baik-baik. Kalau kita memperhatikan di depan ini saudara, nama Yesua itu apanya ini? Alat penampinya. Nah kalau nama Yesua itu menyimpan arti penampian, maka jelas tidak ada yang namanya kenyamanan. Di sini saudara, saya pernah memberitahu, penampian itu pasti akan membuat yang ditampi tidak nyaman.
Karena apa? Karena di dalam penampian itu ada yang namanya goncangan. Dalam satu penampian itu pasti ada yang namanya goncangan. Coba ketika saudara memperhatikan orang menampi. Ini kalau menampi pakai alat penampian seperti ini. Tapi kalau pakai tampah, itu saudara bisa lihat seperti apa kira-kira goncangannya. Tapi sekalipun pakai alat penampian seperti ini, setiap beras yang gandum yang ditampi itu juga mengalami goncangan. Dia akan digoncang dengan alat penampian itu sampai kemudian nanti bersama-sama datang angin penampian, dan angin penampian itu akan membawa kulit gandum. Tapi gandum yang berisi, yang masih ada isinya, dia akan jatuh kembali di tempat ini yang kemudian itu akan dikumpulkan dan dibawa ke lumbung gandum. Jadi kalau nama Yesua itu menyimpan arti penampian, maka saya katakan jelas tidak ada yang namanya kenyamanan. Nah, di sini saya juga pernah memberitahu orang kalau ditampi itu pasti tidak nyaman karena di dalam penampian itu ada yang namanya goncangan. Maka di sini saya merenung, saudara, pantas kalau Yesua itu mengatakan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Kalau saudara perhatikan kata semua orang di sini, ini sebetulnya jelas bahwa yang membenci kita itu tidak hanya datang dari orang-orang percaya. Yang membenci kita itu juga tidak hanya datang dari orang-orang yang ada dari luar iman percaya kita. Kalau kita menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, dan sesembahan kita itu tidak pernah sama dengan orang-orang dari iman percaya lain, kemudian mereka membenci kita seperti yang sering mereka lakukan, saya katakan itu wajar. Tetapi ternyata saudara, ketika penampian itu datang, ternyata ketika juga Yesua mengatakan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, kata semua orang itu sebetulnya jelas memberitahu kita bahwa yang akan membenci kita itu tidak hanya orang-orang yang datang dari luar iman percaya kita, tapi orang-orang yang ngakunya anak Tuhan, sebetulnya mereka juga adalah bagian dari yang dinubuatkan akan membenci kita. Dan ketika kita dibenci, saudara, karena nama Yesua, itulah yang saya sebut dengan goncangannya. Dan tentunya ini akan membuat kita tidak nyaman. Bahkan ketika kita tidak nyaman, tidak menutup kemungkinan kemudian kita itu jadi bertanya-tanya, kenapa ya sekarang ini aku sudah di dalam Tuhan yang benar, tapi yang aku terima kok justru lingkungan yang membenci aku. Kenapa ya sekarang ini aku sudah di dalam Tuhan yang benar, tapi yang aku terima itu justru perlakuan yang tidak menyenangkan. Kalau saudara sempat bertanya-tanya seperti ini ketika sekarang saudara sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, jawabannya ya karena ini, saudara, ya karena Yesua yang sekarang saudara sembah, namanya atau nama Yesua itu mesin penampian. Jadi nama Yesua itu mesin penampian. Kalau nama Yesua itu mesin penampiannya, jadi selama saudara memegang nama Yesua, itu artinya saudara sedang memegang mesin penampiannya. Nah, ini artinya juga selama saudara memegang nama Yesua, saudara harus siap dengan goncangan dari mesin penampian itu. Tinggal sekarang pilihan ada di tangan kita. Ketika kita sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, kemudian kita digoncang dengan cara kita dibenci dan kita tidak disukai oleh orang-orang di luaran sana yang masih menyembah Tuhan yang lama. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Kita mau memilih kenyamanan atau kita mau memilih keselamatan. Mungkin ada di antara kita yang berkata di dalam hati, saya mau milih dua-duanya, Pak. Saya mau nyaman, tapi saya juga mau selamat.
akeh tunggali. Mungkin ada di antara kita yang berkata seperti itu. Saya mau milih nyaman, tapi saya juga mau milih selamat. Cuman yang jadi masalah, keselamatan tidak bisa berjalan bersama-sama. Satu derap langkah irama yang sama dengan yang namanya kenyamanan. Keselamatan itu tidak bisa berjalan dalam satu derap langkah irama yang sama dengan kenyamanan. Jadi mau tidak mau, saudara harus memilih. Saudara itu mau nyaman, mau tidak dimusuhi teman-teman saudara atau komunitas saudara karena nama Yahweh dan Yesua, atau saudara mau cari keselamatan. Kalau yang saya cari saudara, keselamatan. Saya tidak peduli orang memusuhi saya, orang menjauhi saya. Bahkan mungkin orang itu memutuskan hubungan persahabatan atau pertemanan yang sudah terjalin dengan baik puluhan tahun dengan saya, hanya karena saya menyembah Bapak Yahweh dan Yesua. Saya tidak peduli, karena saya punya satu iman percaya. Boleh satu teman baik atau sahabat saya, bahkan keluarga saya pergi meninggalkan saya karena nama Yahweh dan Yesua, tapi saya percaya Bapak Yahweh sanggup gantikan 1000 orang-orang baik mendatangi kehidupan kita. Amin. Saya cuma percaya begitu saudara. Maka ketika saya diprotes, saya dikonfrontir, saya tidak peduli. Karena apa? Yang saya sampaikan kebenaran. Saya bukan menyampaikan sesuatu yang dusta. Saya bukan menyampaikan sesuatu yang tidak ada di dalam firman. Tetapi yang saya sampaikan semuanya ada di dalam kitab suci. Maka saya bersyukur, saya selalu minta kepada Bapak Yahweh berikan kepada saya roh keberanian untuk saya memberitakan kebenaran nama Yesua. Kalau nama Yahweh saudara, orang disuruh ganti nama Allah ke Yahweh, itu saya katakan masih gampang. Tinggal orang itu dikasih pengertian, menurut kamu Tuhan kita sama enggak dengan Tuhannya orang Islam? Dari situ saja mereka akan menjawab, tentu saja tidak sama. Lalu cukup kita katakan, kamu tahu Allah yang selama ini kita sembah-sembah di gereja, itu sebetulnya namanya Tuhannya umat Islam. Coba kamu lihat kalau kamu punya TV, setiap jam 6 sore, mereka selalu mengatakan la ilaha illallah, yang artinya bagi mereka tidak ada Tuhan selain yang namanya Allah. Itulah Allah yang juga kita sembah dalam gereja. Jadi menurut kamu Tuhan kita sama Tuhannya orang Islam sama enggak? Enggak sama. Ya sudah, kalau enggak sama, kita kembalikan Allah itu kepada Islam, kita kembali kepada nama Tuhan kita sendiri yang bernama Yahweh. Biasanya saudara, enggak terlalu sulit mengajak orang untuk menerima Bapak Yahweh dan meninggalkan nama Allah. Tapi begitu Yesus Kristusnya itu diotak-atik, Yesus Kristusnya itu diomongi, sebetulnya juru selamat kita yang benar itu Yesua. Jangan lagi menyembah juru selamat yang dari Yunani, tapi sembahlah juru selamat yang dari Ibrani, yaitu Yesua. Responnya pasti yang akan terjadi 80% biasanya penolakan keras. Ya. Maka saya katakan, kalau ada orang-orang kita yang juga sama-sama menyembah Bapak Yahweh, mereka pakai cara aman, ya pantas. Karena mereka tidak mau diprotes, mereka tidak mau dan mereka tidak suka dengan yang namanya kegaduhan. Cuman kalau saya cuman percaya begini saudara, sekarang nama Yesua boleh bikin gaduh, tapi suatu saat nama Yesua juga akan tetap bikin gaduh, karena saat itu yang dimuliakan hanya nama Yesua. Amin. Sekarang orang boleh mengatakan, wah nama Yesua bikin gaduh, wis pokok sing aman tinggal diomongi. Yesua dan Yesus itu sama, beres, ndak gaduh, ndak ada keributan. Cuman kalau saya suruh ngomong Yesua dan Yesus sama, terus terang saudara, jantung hati saya dan roh saya kok berontak ya saudara ya.
Saya tidak bisa kalau disuruh mengatakan Yesus dan Yesus itu sama. Kalau dulu sebelum saya ngerti kedoknya Yesus Kristus, saya juga mengatakan Yesus dan Yesus itu sama. Tapi begitu saya dibukakan kebenaran tentang siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya, saya tidak berani lagi saudara mengatakan kalau Yesus dan Yesus itu sama. Dan ternyata ketika saya memilih berseberangan, saya memilih melawan arus dengan tetap mengatakan bahwa Yesus dan Yesus tidak sama. Rupanya apa yang dikatakan di dalam kitab Markus 13 ayat 13 itu betul-betul terjadi dalam kehidupan saya saudara ya. Jadi kalau saudara lihat, saudara mungkin baru lihat ya, kalau kemarin saudara ikut saya, saudara mungkin akan melihat wono ibadah itu bisa eker dewe ribut sendiri. Mungkin saudara baru ketemu sekali seumur hidup saudara. Tapi kalau saya memang sudah lihat berkali-kali, sudah biasa yang seperti itu. Dan kalau tidak biasa, biasanya akan spot jantung, akan deg-degan. Wah piye iki. Tenang saja, karena saya percaya rohnya Yesus itu roh kebenaran, roh yang tertib. Mereka boleh bereaksi seperti apapun, tapi Roh Kudus Bapak Yahweh, roh kebenaran Bapak Yahweh akan tetap memegang mereka. Sehingga mereka tetap saya percaya akan ditundukkan di bawah kuasa dan otoritas firman saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saya disuruh memilih kenyamanan atau keselamatan, saya akan tetap memilih yang namanya keselamatan. Kita tidak bisa memilih dua-duanya. Karena sekali lagi keselamatan tidak bisa berjalan dalam satu derap langkah irama yang sama dengan yang namanya kenyamanan. Kalau saudara mau selamat, ya saudara harus siap tidak nyaman. Tapi kalau saudara mau nyaman, berarti harus siap apa? Tidak selamat. Milih mana kira-kira, nyaman apa selamat? Kalau saya milih selamat ya, saya tidak mau nyaman, tapi begitu Tuhan Yesus datang, saya ya tetap nyaman di dunia ini. Waduh, kalau saya tidak mau saudara. Dan asal saudara tahu, apa yang dikatakan Yesus di dalam kitab Markus 13 ayat 13 ini ada benang merahnya dengan satu ayat yang juga dikatakan Yesus, yang dikatakan begini, jangan kamu mengira aku datang untuk membawa atau menebar damai. Aku datang untuk menebar pedang. Coba kita baca sama-sama ayat yang ada di depan ini. Matius pasal ke-10 ayat yang ke-43 ya. 34. Matius 10 ayat yang ke-34. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengira bahwa aku Yesus datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, tapi sing ditebar apa kuwi? Pedang, ya. Maka ketika Yesus mengatakan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, ayat ini sebetulnya ada benang merahnya dengan kitab Matius 10 ayat 34. Yang ditebar Yesus tadi pedang atau damai? Pedang. Dan saudara tahu, pedang yang dibawa Yesus, yang ditebar oleh Yesus, tidak lain pedang itu berbicara tentang separation atau pemisahan atau penampian. Di mana ketika pedang Yesus itu ditebar untuk memisahkan, maka di situ saudara dan saya yang adalah gandum itu akan dipisahkan dari ilalang. Ini yang pertama yang harus saudara ketahui. Ketika Yesus mengatakan aku datang itu tidak bawa damai loh, jangan salah ya. Tapi aku datang itu membawa pedang. Dan pedang yang Yesus tebar itu tidak lain untuk separation atau untuk pemisahan atau penampian. Dan saudara tahu, ketika pedang itu mulai digunakan Yesus untuk memisahkan, maka saudara dan saya yang adalah gandum itu akan dipisahkan dari
ilalang. Dan saudara dan saya yang disebut dengan domba akan dipisahkan dari siapa? Dari kambing. Mau jadi kambing apa jadi domba? Kalau jadi kambing ya ngembek terus. Ya. Ngembek artinya apa? Berontak sama Tuhan terus. Maka kalau saudara itu dikandani, dinasihati firman, tapi saudara selalu berontak, ya saudara itu sebetulnya wedus, gitu loh. Ya, kalau mengacu ke kitab suci berarti saudara itu wedus, kambing. Karena kalau saudara sama-sama gandeng domba dan kambing, saudara gandeng, saudara keluarkan dari kandangnya masing-masing. Coba saudara perhatikan, yang namanya wedus itu kan nanti mesti berontak, ya toh, belaker-belaker. Tapi kalau domba itu saudara tuntun, saudara arahkan untuk makan, dikasih minum. Domba pernah bantah enggak? Enggak pernah. Domba itu nurut, ya diarahkan, diajak kemana, ditarik atau digiring sama gembalanya, itu akan nurut saudara. Tapi kalau kambing saudara bisa lihat, kambing itu kalau diarahkan kemana mesti ngembak-ngembek, memberontak. Itulah kambing. Dan kita harus tahu ketika pedang Yesua yang fungsinya untuk pemisahan ini mulai digunakan Yesua, maka saudara dan saya yang adalah gandum itu akan dipisahkan dari ilalang, dan saudara dan saya yang adalah domba akan dipisahkan dari kambing. Ini yang pertama saudara. Kenapa kita yang menyembah Tuhan yang benar, kita yang memberitakan kebenaran, justru kita itu dibenci oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kita akan dibenci karena nama Yesua, itu karena ada yang sedang diusik. Dan yang diusik di sini tidak lain adalah roh yang mau menandingi atau menyamai, atau saya sebut juga roh itu mau membayang-bayangi Yesua. Dan roh itu tidak lain adalah rohnya Dewa Mitra yang ada di balik Yesus. Kalau saudara mau lihat, inilah Dewa Mitra. Saudara perhatikan bedanya dengan dua dewa lainnya apa? Kira-kira. Bedanya apa? Di kepalanya ada cahayanya. Dan sampai detik ini saudara, gambar Yesus yang ada di rumah-rumah orang Kristen itu selalu kepalanya ada apanya itu? Cahaya mataharinya. Saudara ngerti dari mana itu cahaya matahari? Ya dari ini, Dewa Mitra. Padahal ketika orang melihat Yesua, kesaksian-kesaksian orang yang dijumpai atau ditemui oleh Yesua dalam pemandangan alam roh, mereka selalu mengatakan yang bercahaya itu wajahnya Yesua apa kepalanya Yesua? Wajahnya Yesua yang tidak bisa dilihat, gitu loh. Sekalipun wajah itu bagian dari kepala. Tapi ingat, ini yang kemudian dibelokkan, dibelintir sama setan. Sekarang yang dipajang sama orang-orang Kristen di rumah itu katanya Tuhan yang di kepalanya ada apanya? Sinar atau cahaya terangnya. Padahal sinar atau cahaya terang itu siapa sebetulnya? Dewa Mitra, saudara-saudara sekalian. Dan kenapa ketika kita memberitakan nama Yesua, kita justru dibenci? Ini tidak lain karena sedang ada yang diusik. Dan yang diusik itu tidak lain adalah roh yang mau menyamai, menandingi atau membayang-bayangi Yesua, yaitu rohnya Dewa Mitra yang ada di balik Yesus. Sedangkan dewa, kitab suci mengatakan adalah ilah bangsa-bangsa. Sedangkan ilah bangsa-bangsa itu tidak lain apa? Berhala. Dan berhala itu siapa? Setan, saudara-saudara sekalian. Pengertian ini saudara datang dari arti huruf sin yang ada di dalam nama Yesua, di mana huruf sin itu memiliki satu arti yang unik. Sin itu sebetulnya kalau diartikan setan, ada artinya setan itu ya memang ada. Karena setan itu dari 3 huruf, sin, tet, dan nun. Jadi setan itu kalau bahasa Ibrani diawali dengan huruf apa tadi? Sin. Tapi
dalam huruf sin itu ada satu arti yang unik, yaitu the Almighty if seen from the front, but Satan if seen from behind. Yang artinya kurang lebih yang maha kuasa atau Shaddai, yaitu Yesua jika dilihat dari depan, tapi setan jika dilihat dari belakang atau dari sisi 180 derajatnya atau dari sisi sebaliknya. Itu kalau dilihat jadinya apa ini? Setan. Dan ini berbicara tentang pribadi lain yang membayang-bayangi Yesua. Jadi saudara, huruf sin selain artinya tooth atau gigi, sin itu juga punya arti yang unik, yaitu Shaddai yang adalah Yesua jika dilihat dari depan, tapi setan jika dilihat dari belakang atau dari sisi sebaliknya atau dari sisi 180 derajatnya. Dan tadi saudara, di depan kita sudah diberitahu, kalau kita mengacu ke kitab Yohanan atau Yohanes 19 ayat 19 sampai 20, seolah-olah Yesua dan Yesus itu sama. Ini kalau kita mengacu ke ketiga tulisan yang ada di atas kayu salib, seolah-olah Yesua dan Yesus sama. Tapi ketika kita melihat Yesus dari sisi dunia roh, akan ketahuan saudara, siapa sesungguhnya yang ada di balik Yesus. Dan yang ada di balik Yesus kita sudah diberitahu, sosok itu bernama Dewa Mitra yang punya identitas atau ciri-ciri yang persis plek dengan Yesua. Yang kemudian Dewa Mitra ini dipakai oleh orang-orang Yunani dan Romawi untuk membuat Tuhan tandingan. Yang tujuannya tidak lain supaya apa? Untuk memuluskan jalan orang-orang Yunani dan Romawi yang mau menguasai dunia. Jadi dengan kata lain saudara, kalau kita mengacu ke arti huruf sin yang unik ini, Yesus itu sebetulnya bayang-bayangnya Yesua. Ya, jadi kalau kita mau mengacu ke huruf sin yang unik ini saudara, di sini sekarang kita tahu bahwa sebetulnya Yesus itu bayang-bayangnya Yesua. Gitu loh saudara-saudara sekalian. Dan ketika roh yang ada di balik Yesus itu diusik, pasti roh itu akan bereaksi. Jangankan roh kita manusia saja, ketika ego kita disenggol sedikit saja, kecenderungannya apa? Orang itu akan mempertahankan pendapatnya, sekalipun dia tahu apa yang jadi pendapatnya itu salah. Katanya ini ilmu psikologi seperti itu saudara. Ya, lah apalagi ketika kita berbicara membuka kedoknya Yesus Kristus, asal saudara tahu, begitu saudara memberitahu siapa di balik Yesus Kristus itu sesungguhnya, asal saudara tahu, saat itu ada yang merasa diusik. Dan yang merasa diusik itu tidak lain adalah roh yang membayang-bayangi Yesua, yaitu rohnya Dewa Mitra. Maka begitu roh itu diusik, dia akan bermanifestasi kepada orang-orang yang menyembah roh itu. Manifestasinya apa? Ada yang ngamuk, ada yang protes, ada yang benci kita, ada yang tidak suka sama kita. Jadi kalau saudara perhatikan orang-orang yang kita kasih tahu kebenaran tentang juru selamat kita, mereka justru marah. Saudara harus tahu sebetulnya marah mereka itu manifestasi dari rohnya ini, karena roh ini diusik saudara. Gitu loh. Mulai dibuka kedoknya, maka roh itu akan marah. Maka inilah saudara, kenapa kita itu justru dibenci ketika kita itu menyampaikan kebenaran nama Yesua. Karena saat kita menyampaikan kebenaran nama Yesua dan kita mengungkap siapa Yesus Kristus, saat itu ada yang sedang diusik. Ini yang kedua. Kenapa kita yang memberitakan atau menyampaikan kebenaran justru kita itu dibenci? Karena saat itu ada roh yang sedang diapain? Diusik. Dan roh itu tidak lain adalah rohnya
dewa mitra yang membayang-bayangi Yesua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita justru dibenci ketika kita memegang nama Yesua? Kita dibenci karena kita memegang nama Yesua. Itu karena memang sudah ditetapkan bahwa kita akan melihat sikap yang tidak menyenangkan atau mengenakkan ketika berpegang kepada nama Yesua. Huruf waw di dalam nama Yesua yang memiliki arti suffer, yang artinya menderita, yang berbicara tentang sesuatu yang membuat tidak nyaman. Arti huruf waw ini memberitahu kepada kita. Jadi kalau saudara bertanya-tanya, kenapa ya Pak, kok setelah aku di dalam Bapa, Yahweh dan Yesua, justru sikap teman-temanku itu berubah. Kalau ada aku di situ, seolah-olah seperti kehadiranku itu seperti membuat mereka tidak nyaman. Bahkan mungkin kalau aku datang, aku diomongin lah kayak penyakit teko. Ya toh? Bisa enggak kita akan mengalami seperti itu? Bisa saja, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi kalau saudara sempat bertanya-tanya kenapa setelah aku di dalam Bapa, Yahweh dan Yesua, kok justru aku itu ditinggalkan sama teman-temanku. Dan ketika kumpul-kumpul dan di situ ada aku, kok seolah-olah kehadiranku itu seperti bikin mereka tidak nyaman. Kalau saudara sempat bertanya-tanya, ya ini jawabannya saudara. Karena memang kita itu sudah ditetapkan demikian. Bahwa kita ketika berpegang kepada nama Yahweh dan Yesua, maka kita itu sudah ditetapkan akan melihat sikap yang tidak membuat kita nyaman, akan melihat sikap yang membuat tidak mengenakkan kita, dan itu suka atau tidak akan kita alami saudara. Dan yang pasti saudara, kenapa kita justru dibenci ketika kita memegang nama Yesua? Ini tidak lain karena sudah dinubuatkan juga bahwa akan terjadi orang akan mendengar tapi tidak pernah memahami, dan orang akan melihat tapi mereka sekali-kali tidak akan pernah mengerti. Dan saudara tahu, satu di antara yang tidak akan mereka mengerti dan pahami, sekalipun mereka mendengar, sekalipun mereka sudah melihat, adalah nama Yesua. Huruf ayin di dalam nama Yesua menyingkapkan akan hal ini. Ayin memiliki arti watch atau menyaksikan. Ayin itu juga punya arti tusi, untuk melihat. Ayin juga punya arti understand, yang artinya mengerti atau memahami. Coba kita buka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Matius 13 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Matius 13 ayat 13 sampai yang ke-17. Di situ dikatakan, sebab itu aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Karena dengan melihat mereka tidak melihat, dan dengan mendengar mereka tidak mendengarkan, bahkan tidak memahami. Dan digenapilah atas mereka nubuat Yesaya yang mengatakan, perhatikan ini baik-baik, dengan pendengaran kamu akan mendengarkan, tetapi sekali-kali kamu tidak akan memahami. Dan dengan melihat kamu akan melihat, tetapi sekali-kali kamu tidak bisa tanggap. Sebab jantung bangsa ini telah menebal dan mereka sulit mendengarkan dengan telinga. Dan mereka menutup matanya supaya mereka tidak bisa melihat dengan mata, dan tidak bisa mendengarkan dengan telinga, dan tidak bisa memahami dengan jantung. Lalu mereka berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa banyak nabi dan orang benar mendambakan untuk melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya, dan untuk mendengarkan apa yang kamu dengarkan, tetapi mereka tidak mendengarnya. Saudara-saudara sekalian, ya, jadi kenapa kok ketika kita itu memberitakan kebenaran nama Yesua,
mereka justru memusuhi kita. Rupanya sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi ketika orang itu mendengar dan melihat tentang nama Yesua. Mereka hanya mendengar dan mereka hanya melihat. Tetapi sayangnya ketika mereka mendengar dan melihat nama Yesua, mereka tidak pernah memahami dan tidak pernah mengerti siapa Yesua itu. Maka ketika mereka tidak pernah memahami, sekalipun kita kasih tahu berkali-kali, ya responnya mengapa? Ngamuk gitu loh. Responnya mengprotes, mengatakan kita sesat. Lah padahal kalau sampai kita itu benar sesat, saudara tahu kita itu sebetulnya berdosa loh di hadapan Tuhan. Neng kok mereka mengatakan kita sesat, tapi saya perhatikan tidak pernah ada satu kali pun usaha mereka untuk mempertobatkan kita. Bukankah kitab suci mengatakan kalau kamu melihat saudaramu berdosa dan kamu tidak mengingatkan, maka nyawa dan darahnya itu aku tanggungkan ke atas pundakmu. Berarti kalau ada orang berdosa kita harus mengingatkan enggak? Harus. Lah padahal kalau kita sampai diomongi sesat itu berarti kita berdosa enggak? Wah berdosa banget itu saudara ya. Nek kita sampai diomongi sesat karena kita menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, itu berarti kita sangat berdosa. Cuman saya perhatikan sampai detik ini mereka hanya mengatakan sesat, tapi tidak pernah sekalipun datang kepada saya, kemudian nginjili saya dan ngomong, Pak Nino bertobat loh, jangan sembah Yesua, sembah Yesus, yang benar itu Yesus. Kok mereka tidak pernah datang sama saya ngomong begitu saudara? Ya, jadi ini kan bisa nih mau ngomong sesat, tapi tidak pernah punya dasar kenapa mereka mengatakan sesat. Nah, sekarang coba saudara perhatikan baik-baik arti-arti huruf ayin yang ada di depan ini ya. Ayin itu punya arti watch, to see, dan understand. Saudara perhatikan baik-baik arti-arti huruf ayin yang ada di depan ini ya, yang saya highlight warna kuning ini. Saudara perhatikan ini baik-baik. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Seharusnya kalau kita mengacu ke arti-arti huruf ayin ini, ya tiga arti ini, yang artinya watch, to see, dan understand, yaitu menyaksikan, melihat, dan mengerti atau memahami. Kalau kita mengacu ketiga arti huruf ayin ini, saya mau tanya saudara, seharusnya orang-orang Kristen tahu enggak? Kalau juru selamat mereka itu Yesus, seharusnya mereka ngerti enggak? Kalau mengacu ke tiga arti ini. Paham enggak kira-kira saudara dengan pertanyaan saya? Saya ulangi ya. Saudara perhatikan tiga arti huruf ayin ini. Yang artinya watch, to see, dan understand. Ayo coba kita baca sama-sama. Ben saudara mudeng ya. Ayin artinya apa ini? Watch. Lalu to see dan understand, yang artinya menyaksikan, melihat, dan mengerti atau memahami. Nah, kalau kita mengacu ketiga arti huruf ayin ini, seharusnya orang-orang Kristen itu tahu enggak kalau juru selamat mereka itu Yesus, seharusnya ngerti enggak? Harusnya tahu saudara. Karena apa? Karena artinya huruf ayin itu tidak ada arti yang ditulis dengan kata blind atau buta. Tidak ada. Saya punya daftar arti huruf-huruf Ibrani. Dan ketika saya membaca arti-arti huruf ayin itu sangat banyak. Tapi di situ saya tidak menemukan ayin itu artinya blind atau buta. Jadi kalau ayin tidak punya arti blind atau buta, seharusnya kalau mengacu ketika arti huruf Ibrani ini, harusnya orang-orang Kristen tahu enggak kalau juru selamat mereka itu Yesus? Ngerti enggak kira-kira? Harusnya ngerti. Karena apa? Karena artinya ayin menyaksikan, melihat, kemudian memahami atau mengerti. Di situ seharusnya mereka tahu dan paham kalau juru selamat mereka itu Yesus. Tapi kenapa ketika mereka sudah tahu dan mendengar nama Yesus,
reaksinya justru menolak. Lah ini kan aneh. Padahal arti huruf sin itu tidak ada yang artinya blind atau buta. Tapi arti utamanya huruf sin itu eye atau eyes yang artinya mata, yang fungsinya untuk melihat. Maka inilah yang dimaksud dengan mereka akan mendengar nama Yesua, tapi mereka tidak pernah paham, dan mereka akan melihat nama Yesua, tapi mereka sekali-kali tidak akan pernah mengerti. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu Saudara paham maksud ayat ini? Paham tidak kira-kira? Paham ya? Saya jelaskan dengan ilustrasi ini, saya berharap saudara paham. Arti huruf ayin itu ada 3. Watch, to see, dan understand. Kalau kita mengacu ketiga arti ini, seharusnya orang-orang Kristen itu tahu bahwa Tuhan mereka adalah Yesua. Karena tidak ada satupun arti huruf ayin yang artinya blind atau buta. Tapi arti utama dari huruf ayin itu eye atau mata yang fungsinya untuk melihat. Dan setelah melihat seharusnya mereka mengerti atau memahami. Maka saya katakan inilah yang dimaksud dengan mereka akan mendengar nama Yesua, tapi mereka tidak akan mengerti. Mereka akan melihat nama Yesua, tapi sekali-kali mereka tidak akan pernah memahami. Saya katakan mereka memang sudah mendengar nama Yesua, dan tulisannya Yesua huruf Ibraninya seperti apa, itu mereka sebagian besar juga sudah ngerti dan tahu. Tapi ternyata sekalipun mereka sudah tahu tulisan nama Yesua seperti ini, dan siapa Yesua itu ketika mereka diberitahu, tetapi ternyata apa yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 13 ayat 17 digenapi, bahwa orang ketika diberitahu dia tidak akan pernah tahu, ketika orang melihat dia tidak akan pernah memahami. Saudara-saudara sekalian, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada satu pesan penting yang harus kita dengar baik-baik. Kita yang sudah ngerti dan paham betul siapa itu Yesua, ada satu pesan penting: pegang teguh imanmu di dalam Bapa Yahweh dan Yesua sampai garis akhir imanmu. Amin. Pegang teguh nama Yahweh dan Yesua sampai garis akhir kehidupanmu. Karena apa saudara? Karena huruf waw dan huruf ayin masih menyusul dengan arti-arti lainnya yang syarat dengan keselamatan. Yaitu huruf waw menyusul dengan arti glorinya atau arti kemuliaan, dan ayin menyusul dengan arti salvationnya atau keselamatan. Maka digenapilah apa yang dikatakan oleh Yesua, kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tapi yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan menerima apa ini? Salvation atau menerima keselamatan. Itu loh saudara. Artinya ketika saudara dan saya itu bisa tetap berpegang kepada nama Yahweh dan Yesua sampai kesudahan segala sesuatu, mahkota kemuliaan itu sudah disiapkan Yesua untuk dipakaikan di setiap masing-masing kepala kita yang ada di tempat ini. Dan ketika kita bisa tetap memegang nama Yesua sampai kesudahannya, keselamatan dari Bapa Yahweh itu sudah menunggu atau menanti kita. Saudara percaya bahwa sekarang saudara yang sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, mahkota keselamatan asal saudara tahu itu sudah siap dipakaikan di kepala kita masing-masing. Tapi syaratnya apa? Sampai garis akhir kehidupan kita, kita tetap pegang nama Yahweh dan Yesua. Tinggal sekarang kembali pertanyaan ini saya tanyakan kepada saudara. Kita mau milih apa? Kenyamanan atau keselamatan?
Tapi yang harus kita tahu, keselamatan tidak pernah bisa berjalan bersama-sama dengan kenyamanan. Kalau saudara mau nyaman, ya berarti saudara harus meninggalkan keselamatan. Tapi kalau saudara milih keselamatan, saudara harus siap-siap tidak nyaman, saudara-saudara sekalian. Awal mula ketika saya menerima protes, dikonfrontir orang ketika saya membuka tentang siapa Yesus. Wah, awalnya gemeteran. Awalnya bagaimana ini? Kok justru saya memberitakan kebenaran yang jadi malah gaduh, ribut. Tapi seiring berjalannya waktu, Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya bahwa itu semua memang harus terjadi. Jadi kalau suatu saat saudara memberitakan kebenaran nama Yahweh secara khusus nama Yesua, kalau nama Yahweh tadi saya katakan tidak terlalu sulit. Orang saudara kasih pengertian Tuhan kita dengan Islam sama enggak sama, ya sudah kembalikan Allah ke Islam, kita kembali ke nama Tuhan kita sendiri Yahweh. Cukup gampang. Tapi coba saudara begitu otak-adik Yesusnya, biasanya mereka akan langsung bereaksi. Dan saudara tahu, yang bereaksi dalam acara kemarin, semuanya saya mendengar mereka adalah lulusan sarjana teologi. Mereka mungkin mikir ya, sing khotbah bocah tolol ya, kok ngotbahi teologi ya, gitu loh. Tapi mau bagaimana lagi? Yang punya acara mengundang saya. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, ketika saudara dan saya bisa tetap berpegang kepada nama Yahweh dan Yesua sampai garis akhir kehidupan kita, ketahuilah bahwa mahkota kemuliaan sudah disiapkan Yesua untuk siap dipakaikan di setiap kepala kita. Dan kalau mahkota itu sudah nempel di kepala kita, itu artinya keselamatan yang akan menyambut kita berikutnya. Diberkatilah saudara dan saya yang percaya kepada nama Yahweh dan Yesua. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini.